Asal-usul ilmu politik dunia dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno ketika masyarakat mulai membentuk organisasi sosial yang kompleks. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan ilmu politik. 1. Peradaban kuno, Yunani kuno. Pemikiran politik pertama yang terstruktur muncul di Yunani kuno, terutama melalui karya-karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Dalam bukunya, Republik, Plato membahas konsep negara ideal, sedangkan Aristoteles, dalam Politika, mengkaji berbagai bentuk pemerintahan dan memperkenalkan konsep demokrasi, oligarki, dan monarki. Romawi kuno. Di Roma, konsep-konsep hukum dan pemerintahan yang berkembang juga sangat berpengaruh. Penulisan tentang hukum dan administrasi negara oleh Cicero dan pemikir lainnya berkontribusi pada pemahaman politik dan pemerintahan. 2. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan, pemikiran politik banyak dipengaruhi oleh agama, terutama oleh filsafat Kristen di Eropa. Thomas Aquinas menggabungkan ajaran Aristoteles dengan teologi Kristen untuk mendiskusikan konsep kekuasaan dan hukum alam. Di Timur Tengah, Al-Farabi dan Ibn Khaldun adalah contoh pemikir yang berpengaruh, di mana mereka mengembangkan teori tentang pemerintahan dan masyarakat. 3. Renaissance dan zaman pencerahan, periode ini melihat kebangkitan kembali pemikiran politik yang lebih sekuler. Niccolò Machiavelli menulis, Il Principe, Sang Pangeran, yang menawarkan pandangan realistis tentang kekuasaan dan politik, seringkali dipandang sebagai karya yang mendirikan dasar ilmu politik modern.
John Locke dan Jean-Jacques Rousseau kemudian mengembangkan teori kontrak sosial, yang menjadi dasar bagi konsep demokrasi modern dan hak-hak individu. 4. Era modern. Pada abad ke-19 dan 20, ilmu politik mulai terlembagakan sebagai disiplin akademis di universitas-universitas, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialis terhadap politik, menyoroti hubungan antara kelas sosial dan kekuasaan. Max Weber dan Emile Durkheim memperkenalkan pendekatan sosiologis untuk mempelajari politik, sementara Woodrow Wilson dan Harold Laswell berperan dalam pengembangan ilmu politik sebagai disiplin yang terpisah dari sejarah dan filsafat. 5. Ilmu politik kontemporer. Saat ini, ilmu politik mencakup berbagai pendekatan dan metode, mulai dari teori politik, perbandingan politik, hubungan internasional, hingga kebijakan publik. Disiplin ini terus berkembang dengan analisis empiris dan teoretis yang diterapkan pada isu-isu kontemporer seperti demokrasi, globalisasi, dan hak asasi manusia. Perkembangan ilmu politik adalah hasil dari interaksi berbagai pemikiran, budaya, dan peradaban sepanjang sejarah. Mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat memahami dan mengorganisasi kekuasaan, ilmu politik, seperti halnya disiplin ilmu lainnya, memiliki manfaat dan kerugian tergantung pada cara dan konteks penggunaannya. Berikut adalah beberapa manfaat dan kerugian dari ilmu politik. 1. Pemahaman tentang pemerintahan dan kekuasaan. Ilmu politik membantu kita memahami struktur, fungsi, dan proses pemerintahan serta bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam suatu negara. Ini penting untuk menganalisis kebijakan, undang-undang, dan institusi politik. 2. Pengembangan kemampuan analitis. Studi ilmu politik mendorong pengembangan kemampuan analitis dan kritis. Membantu individu mengevaluasi isu-isu sosial, politik, dan ekonomi dengan lebih mendalam dan bijaksana. 3. Peningkatan partisipasi politik. Pengetahuan tentang politik dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi publik, atau keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. 4. Penyelesaian konflik. Dengan memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, ilmu politik dapat membantu dalam merancang strategi untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara damai. 5. Pengembangan kebijakan publik. Ilmu politik berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang efektif dan adil, dengan menggunakan penelitian dan analisis untuk mendukung pembuatan keputusan yang informatif dan berbasis data. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ilmu politik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan mengkaji dan mempublikasikan informasi tentang tindakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. 1. Manipulasi dan penyalahgunaan. Pengetahuan dalam ilmu politik bisa disalahgunakan oleh individu atau kelompok untuk memanipulasi opini publik, memanipulasi proses pemilu, atau memperkuat kekuasaan otoriter. 2. Bias ideologis. Studi politik dapat dipengaruhi oleh bias ideologis, di mana analisis atau teori cenderung mendukung perspektif tertentu tanpa mempertimbangkan sudut pandang lainnya, yang dapat mengaburkan pemahaman objektif tentang suatu isu. 3. Polarisasi sosial. Politik seringkali memicu polarisasi dalam masyarakat, terutama jika isu-isu politik yang dipelajari atau diangkat menyebabkan perpecahan yang mendalam dalam kelompok sosial atau etnis. 4. Kompleksitas dan ketidakpastian sifat. Dinamis dan kompleks dari politik dapat membuat ilmu politik menjadi sulit dipahami atau diprediksi dengan akurat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 5. Terlalu fokus pada kekuasaan. Studi politik yang terlalu fokus pada kekuasaan dan strategi mungkin mengabaikan aspek-aspek lain yang sama pentingnya, seperti etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 6. Risiko pengabaian realitas praktis. Dalam beberapa kasus, teori politik yang terlalu abstrak atau idealis mungkin tidak sesuai dengan realitas praktis, yang bisa mengarah pada kebijakan yang tidak realistis atau sulit diterapkan.
Secara keseluruhan, manfaat ilmu politik sangat signifikan dalam memahami dan mengelola urusan publik, tetapi tantangannya juga perlu diakui dan diatasi agar ilmu ini dapat digunakan secara positif untuk kemajuan masyarakat. Ilmu politik adalah kunci untuk memahami bagaimana masyarakat diorganisir, bagaimana kekuasaan dikelola, dan bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.